Kumbang ini mempunyai leher 4 kali lipat lebih panjang dari tubuhnya, mirip ekskavator. Yap, digunakan untuk bertarung memperebutkan betina. Mereka adalah kumbang jerapah. Lihatlah, ada penyusup yang coba untuk mencuri pasangannya, namun gagal total. Sang pejantan asing yang kehilangan kejantanan, dia pun pergi. Kasihan ya Pak Jokowi. Seusai pergulatan, kini waktunya sang betina untuk melakukan hal yang terbilang unik atau di luar nalar. Dengan penuh presisi dan ketepatan, dia melipat setiap sudut dedaunan. Perilaku ini bertujuan untuk membuat tempat maupun sarang yang ditujukan sebagai sarana penyimpanan telur agar lebih aman. Spesies ini tidak ditemukan di tempat lain. Itu artinya sang kumbang, hewan asli Madagaskar. Saat betina usai mengerjakan tugasnya, kini giliran sang pejantan untuk memotong dahannya. Dan ups, ternyata cukup mudah. Namun ada perkara lain, yaitu memindahkannya ke area yang lebih aman. Smart people. Serangga ini hanya hidup 24 jam di daratan, jadi dia harus menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu berkembang biak. Mereka adalah mayflies atau lalat capung, salah satu jenis serangga yang tidak mengalami metamorfosis sempurna. Yap, hanya ada 3 fase di dalam proses kehidupannya, yaitu telur, nimfa, dan juga dewasa. Ini adalah proses akhir dari tujuan hidup sang lalat capung. Selama periode yang hanya beberapa jam ini, mereka akan terus berterbangan mencari pasangan, sebelum akhirnya benar-benar terbang ke akhirat sana. Cewek-cewek, pilihlah aku. Whoops, dia terlambat menghadiri pesta lajangnya. Sebab setelah molting atau proses pergantian kulit menuju dewasa, tugas pejantan hanya menghamili dan mati kemudian. Sementara sang betina bertahan lebih lama hanya untuk bertelur, yang akan menetas hingga menjadi nimfa beberapa minggu setelahnya. Di periode ini, nimfa memakan alga maupun detritus atau sisa-sisa organisme mati. Mereka hidup berbulan-bulan dan mengalami proses molting berkali-kali di dalam air tawar dan juga harus bersih. Sampai di titik mereka pergi ke daratan. Namun uniknya, saat dewasa mereka tidak makan sebab tidak mempunyai mulut. Lalat capung berhabitat di perairan tawar macam danau, sungai, dan juga rawa. Mereka terbilang sangat berguna untuk menyeimbangkan ekosistem alam, karena saat nimfa mereka membantu membersihkan kadar air. Dan ketika dewasa, sang lalat capung menjadi bahan makanan untuk hewan pemakan serangga. Smart people. Itu adalah organ reproduksi siput yang panjangnya hampir separuh tubuhnya. Sebelum melakukan ritual perkawinan, mereka memproduksi lendir yang super lengket. Setelah itu sang siput mendekatkan diri satu sama lain berpelukan, lalu membentuk posisi seperti spiral. Hingga akhirnya mereka saling bertukar sperma, sebab siput adalah hewan hermafrodit atau berkelamin ganda. Yap, meski begitu mereka tak bisa menghamili diri sendiri, tetap harus melakukan pertukaran. Sementara ada juga siput yang tak bercangkang atau dinamakan slug. Ups, mereka terpatung seolah-olah waktu menghentikannya. Terbuai dalam cinta, pengabdian, serta keharusan, ritual perkawinan siput bisa berlangsung hingga berjam-jam lamanya. Dan jika selesai, mereka saling menjauh, hijrah ke tempat lembab dan bertelur di sana. Meski lambat dan tidak menarik, siput termasuk hewan yang sangat bermanfaat, sebab lendirnya mengandung beberapa zat termasuk antioksidan dan juga kolagen. Smart people. Lihatlah, dia mempersiapkan jurus untuk menyelam ke dasar perairan. Dan yap, diving bell spider, satu-satunya laba-laba yang hidup sepenuhnya di dalam air. Caranya terbilang unik karena dia memanfaatkan bulu di tubuhnya untuk membuat gelembung udara. Saat menyelam akan menciptakan tekanan udara, lalu menghasilkan buih, dan dia akan membawanya ke atas permukaan hingga gelembung itu membesar. Sang laba-laba akan mengkoleksi serta menampungnya ke dalam sarang yang telah ia buat. Lihatlah, dia tengah mengumpulkan gelembung. Kenapa? Karena kalau gas LPG sulit dicari. Woi Pak Menteri. Sementara tempat penyimpanannya seperti kubah terbalik yang terbuat dari jaring sutra. Sang laba-laba harus mengganti helm oksigen setiap beberapa saat guna memburu krustasea, udang, maupun serangga. Tolong. Bahkan memasukkan korban ke dalam gelembung udara. Ups. Aku benci bala-bala.
Iyap, alih-alih menggunakan jaring untuk memangsa pun menjebak, dia malah melakukannya secara manual. Target ditemukan. Dengan 8 bola mata yang dimiliki, mudah baginya untuk melihat sekeliling dan menyusun strategi. Seperti kamera, 4 mata di depan dan sisanya di belakang mempunyai keunikan tersendiri. Ada yang berfungsi memperluas pun menjernihkan bidang pandang, serta mendeteksi getaran musuh. Lihatlah, dia bergelantung, berlagak layaknya Tom Cruise sang mata-mata. Dan hewan ini adalah jumping spider atau laba-laba pelompat dari genus Portia. Mereka memakan laba-laba lainnya, sebuah perilaku yang dinamakan Araneopagus. Sang pejantan dari jenis ini melakukan sebuah tarian sebelum perkawinan, namun cukup riskan sebab dalam kondisi tidak mood, sang betina akan menolaknya serta menjadikannya sebagai bahan pangan. Ukurannya hanya 22 mm, namun bisa melompat hingga 50 kali lipat panjang tubuhnya. Ups. Laba-laba sialan. Tolong, tolong. Iyap, berbagai rintang menghadang. Anyak-anyak penyu sudah diuji semenjak dini. Lihatlah, bukan sekedar nasibnya yang terkatung, bahkan tubuhnya digantung oleh capit sang kepiting. Hewan yang berjalan miring ini memanfaatkan pergerakan lambat anyak-anyak penyu serta menjadikannya sebagai bahan santapan. Dia mempackingnya agar lebih kompak dan juga portable. Sang predator memasukkan hidangan ke dalam sarang. Namun itu baru tantangan pertama bagi sang anyak-anyak penyu sebelum lepas bebas. Sebab hewan dan juga perkara lain menunggu mereka, dari mulai ikan, burung, buaya, hingga deburan ombak. Akan tetapi meski tak terasa, kerasnya usaha mampu merubah keadaan secara perlahan. Dan iyap, Merdeka. sisanya biarkan samudra mengantarkan sang pejuang ke pangkuan kebebasan, sementara sang pelaku bercermin dan bertobat. Ups, terlambat. Aku benci kepiting. Seperti mempunyai akal, tumbuhan ini mempunyai cara unik untuk bertahan dan bertumbuh kembang. Mereka mampu meniru pun membuat bijinya menyerupai tokai mamalia. Rezeki datang. Iyap, kumbang kotoran mengira itu adalah bola-bola kebulsitan, jadi mereka berbondong-bondong untuk mengangkutnya. Seperti kita ketahui, kumbang ini memanfaatkan tokai sebagai sarana berkembang biak maupun sumber makanan. Whoops, berkali-kali mereka keliru. Sebab tumbuhan yang bernama Ceratocarium argentum ini juga mampu meniru bau, bahkan warna yang persis seperti tokai. Dan perkara ini pula yang membuat hewan pemakan tanaman atau herbivora enggan memakannya. Seseekor, tolong sadarkan aku. Dan yap, si paling menyedihkan, sang kumbang terus mendorongnya, sebuah kerja rodi tanpa hasil yang berarti. Dia akan menguburnya dan biji itu tak akan berguna untuknya. Lalu sang kumbang tersadar dan membiarkan biji itu bertunas, berkembang. Aku benci biji. Berbagai macam cara untuk menarik perhatian lawan jenis, dan burung ini memilih untuk membangun panggung teater. Iyap, menyusun ranting untuk pintu masuk serta mengumpulkan biji dan juga cangkang keong sebagai hiasan. Saking perfeksionisnya, dia mencek setiap sudut sedetail mungkin. Sang burung merasa ada yang kurang, jadi dia pergi bergegas mencari. Daripada penasaran terbawa mati, sang burung melangkahkan kaki. Akan tetapi Surprise. tetangga sekaligus rivalnya mengintip sejenak lalu merusak segalanya. Dia tak mau dikalahkan saat berkompetisi, bahkan jika harus mencuri. Dengan entengnya dia pun pergi dan sang pemilik kembali. Alih-alih kecewa pun marah, sang pejantan sejati membangun panggungnya lagi. Hingga akhirnya usaha itu pun tidak mengkhianati, dan ups, sang bowerbird menyambut calon istri dengan antusias dan senang hati. Bang, ayo kawin bang. Bang, bang. Meski kalah ukuran tak membuat semangatnya padam, dia terus melawan. Cubitan di pipi bercampur ludah membuat sang ular panik. Menjijikan. Ternyata kadal yang ia jajaki seekor LGBT. Dia pun pergi dan tak kembali. Hewan ini adalah Draco lizard atau kadal terbang. Dia bisa meluncur dan melayang di udara. Lihatlah, dia melebarkan membran sayapnya dan bisa menempuh jarak hingga 10 meter. Memanfaatkan hembusan angin, sang naga versi light berpindah dari satu pohon ke pohon
pohon lainnya. Dia adalah makhluk yang efisien sekaligus hemat energi, jarang menyentuh tanah kecuali saat berkembang biak. Yap, dia terdiam sejenak merasakan hawa dan juga getaran di sekitarnya. Ups, lajur ular terdeteksi, namun sepertinya itu adalah pohon yang dia idamkan. Sembari memperhatikan semut bekerja, sang kadal memunguti pajak. Kerja yang bener, nyam nyam nyam. Dia hidup di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kadal sialan. Sejak kecil mereka melahap adiknya, Brudu, dan ketika menginjak usia dewasa, mereka memakan Hap. anyak-anyaknya. Hewan ini adalah bullfrog, katak yang super duper invasif. Hidup di Afrika pun Amerika, sang kodok akan memakan segala-galanya. Dari burung, ular, hingga hewan lokal, mereka berkembang biak sangat cepat dan juga masif. Bullfrog memang katak yang besar sekaligus mengerikan, namun ada juga katak pipih atau tepos. Lihatlah lubang-lubang di punggungnya berfungsi sebagai tempat penyimpanan telur. Saat berkembang biak, sang pejantan akan membantu memindahkan telur yang betina hasilkan. Proses ini membutuhkan waktu hingga 4 bulan sampai akhirnya anyak-anyak keluar dari punggung sang bunda. Katak ini bernama Suriname Toad atau pipa-pipa yang berhabitat asli di hutan hujan Amazon. Tada, aku bebas, merdeka, tolong. Ratusan telur lahir di punggungnya. Itu bukanlah kutil maupun jamur, apalagi penyakit kulit, melainkan buah kering nan lengket yang dihasilkan pohon Pisonia. Tumbuhan ini menjulang tinggi dan bermanfaat untuk pembuatan sarang bagi burung besar. Namun menjadi awal mula kiamat untuk burung kecil maupun anyak-anyak, karena buah ini mengandung zat yang super duper lengket dan tak mudah untuk dilepaskan. Di satu sisi sangat bermanfaat sebagai penebar biji ke tempat yang terpencil, namun di sisi lain tumbuhan ini juga mengurangi populasi burung liar. Lihatlah, sekali terjatuh ke dalam tumpukan buah Pisonia, mereka tak akan mampu bergerak apalagi terbang. Lihatlah gerakan mata itu, sebuah pertanda makhluk bebas yang kini terkekang. Wups, mayat-mayat bergeletakan dan yap, mungkin saja waktu dan takdir akan menghampirinya juga. Inilah tumbuhan Pisonia yang mempunyai dua sisi kehidupan. Apakah harus ditebang? Aku benci apa? Kebulsitan yang sang monyet keluarkan adalah sumber rezeki untuk entitas yang bisa memanfaatkan. Tak terkecuali kumbang kotoran, mereka begitu bersemangat manakala tokai berjatuhan berhamburan. Namun sebelum membawanya, mereka terbiasa mengadon sisa penghidupan itu menjadi bola-bola kebulsitan. Bukannya tanpa alasan, semua yang mereka lakukan agar lebih padat, besar, dan juga mudah untuk didorong. Yap, bahkan sang kumbang sengaja mencari tokai ke atas pohon. Terlebih, mereka sudah mengenali setiap entitas yang mempunyai tokai berkualitas tinggi. Salah satunya adalah monyet merah. Dia menghasilkan bola-bola kebulsitan yang lengket, moist, namun meninggalkan sedikit remah-remah. Terbang jauh dari sarang, sang kumbang membawa oleh-oleh untuk keluarganya. Hanya butuh beberapa langkah untuk menuju rumah, namun ups, celurut gajah menabrak sang kumbang. Kini bola-bola kebulsitan larut di dalam kubangan. Aku benci cucurut. Malam menghadang serta suasana yang tenang membuat instingnya mulai berkreasi. Bolak-balik menempelkan jaring sutra ke tepian cangkang keong lalu mengkatrolnya secara perlahan. Dia adalah laba-laba Cyclosa berukuran cukup kecil, 5 hingga 10 mm, namun mampu mengangkat beban lebih dari 50 kali lipat berat tubuhnya. Yap, sang insinyur mulai mengkonstruksi setiap benang yang dia produksi. Akan tetapi, wups, cangkangnya berputar tak mau berhenti yang membuat kepalanya pusing setengah mati. Namun sang laba-laba tak pernah khawatir sebab jaring sutra adalah bahan alami terkuat di dunia, bahkan sebanding dengan baja serta bisa merenggang hingga 5 kali lipat panjangnya sebelum putus. Sementara dia membangun semua ini bertujuan sebagai tempat istirahat maupun persinggahan bagi para korbannya. Bagi predator, mereka akan tertipu sementara mangsa yang masuk akan kehilangan nyawa. Aku benci pinjol. Ups, kecelakaan membuat tubuhnya kaku dan tak bergerak. Dia menggelinding dari atas dinding tebing, sebuah mekanisme pertahanan untuk menghindari cedera fatal. Kini hanya menunggu takdir kemana gravitasi membawanya. Yap,
Ternyata genangan air menyelamatkan jiwa dan raganya. Akan tetapi dia sedikit tersentak karena Tada. masalah lain menunggunya di seberang sana. Sementara sang saudara katak pohon hijau terjebak dalam situasi yang genting dan mencekam. Dua predator tarantula dan juga ular tepat berada di depan dan juga belakangnya. Menutup mata pun percuma karena itu bukan mimpi belaka. Jadi dia menunggu sebuah pertanda dari Yang Maha Kuasa. Dan yap, intuisi itu datang seketika. Sang kodok menaiki punggung tarantula. Alih-alih berserah diri dan mati, dia memilih untuk menunggangi mimpi buruknya. Menyerah adalah sebuah pilihan, tidak menyerah adalah keharusan. Bagi burung oxpecker pun pemakan parasit lainnya, kutu adalah sumber rezeki yang tak terbatas. Namun menjadi masalah serius untuk inang yang kutu itu singgahi. Parasit itu bernama African Blue Ticks atau kutu biru Afrika. Jenis kutu yang mampu menyedot darah berhari-hari tanpa henti. Bayangkan jika tak ada burung ini, mungkin mamalia besar sudah punah. Sebab sang kutu menyebabkan beberapa penyakit dan menyebarkannya. Ini adalah kutu betina yang siap bereproduksi. Mereka terbiasa berkembang biak di atas tanah. Yap, karena ukurannya besar sekitar 15 mm. Telurnya pun banyak, 2000 hingga 5000 butir. Lihatlah, mereka menetas dan siap mencari korban. Sementara siklus hidupnya bisa mencapai 3 bulan. Namun anehnya, jika tak ada inang atau makanan, mereka bisa bertahan hidup hingga 3 tahun. Dan yap, meski pandai berpuasa, mereka tetaplah kutu yang terkutuk. Aku benci kutu. Apa yang manusia dapatkan saat mengubur diri sendiri? Yap, ketiadaan. Namun lain ceritanya jika laba-laba ini yang mempraktekkan. Boom, tada, sang korban terjebak, terkekang. Tolong Kang. Dia adalah Sicarius, laba-laba yang berbisa dan cukup berbahaya. Racunnya menyerang jaringan dan mungkin saja dapat mematikan rezeki orang. Namun jangan khawatir, karena dia adalah hewan introvert, tidak agresif atau pemalu. Terlebih, dia jarang diketahui karena bermukim di daerah terpencil maupun berpasir. Ukuran tubuhnya hanya 5 cm, namun mempunyai kaki 2 kali lipat panjang tubuhnya. Pekerjaannya hanya mengubur diri sehari-hari, mengendalikan situasi, menjauhkan diri meski tak ada yang mencari. Akan tetapi, dalam kediamannya tersimpan misteri yang membuat penasaran. Aku butuh teman. Satu lalat sudah menyebalkan. Bagaimana jika miliaran? Ini adalah Danau Mono di California, Amerika Serikat. Tempat di mana mereka berkembang biak. Yap, satu-satunya jenis lalat yang hidup tenang tanpa gangguan tangan jahil manusia. Epidra hians atau lalat alkali tidak dimusnahkan karena mempunyai peran penting dalam ekosistem alam. Lihatlah, bahkan mereka bisa berenang karena mempunyai lapisan lilin di tubuhnya. Serangga ini hanya hidup di danau asin. Mereka tidak suka yang manis-manis. Inilah alasan kenapa sang lalat tidak pernah bermigrasi atau bertraveling ke area manusia. Ups, burung-burung memasuki lapangan. Itu artinya upacara mukbang segera dilaksanakan. Beberapa burung makan secara perlahan, sedikit memakai adab. Akan tetapi Lapar. yang lainnya terlalu berlebihan. Dia berperilaku seolah gundukan lalat itu akan habis dalam semalam. Hidup dan mati sang lalat hanya untuk mengabdi kepada alam. Yap, dia menyusuri heningnya malam guna mencari makanan. Tubuhnya yang mungil tak sepadan dengan koloni semut, namun dia mempunyai cara unik dalam hal berburu. Zodaridae adalah jenis laba-laba yang mampu meniru bau badan mangsanya. Ups, dia terdeteksi dan seketika menggunakan zat kimia yang mampu membingungkan sang semut. Sementara sang laba-laba mendapatkan targetnya, dia hobi sekali bermain lewat jalur belakang, menyuntikkan racunnya ke area pantat hingga mangsanya lemas dan pingsan. Tugas selanjutnya adalah mencek keadaan korban. Dia pun membopongnya dan berangkat. Akan tetapi perjalanan ke rumah sangat tidak mudah. Dia tertangkap basah oleh petugas keamanan. Menggunakan jurusnya lagi, mengaburkan fakta dan juga bukti. Sang laba-laba terlihat kebal hukum. Meski jahanam, namun di balik tubuhnya yang kecil sekitar 2 mm, dia mengemban tugas yang penting. Sang laba-laba mengendalikan populasi semut.
Yap, bahkan belalang sembah tidak berkutik di hadapannya. Dianugerahi rahang yang kuat serta sengatan beracun, dia mampu membabat koloni lebah beserta peternaknya. Giant hornet adalah spesies tawon terbesar di dunia. Mereka berhabitat asli di pegunungan Jepang. Tak seperti industri JAF yang mengakibatkan kecanduan, tawon ini malah menghilangkan nyawa seseorang. Tercatat 30-50 orang per tahun terkapar akibat serangannya. Terlebih, hornet mampu menyengat berkali-kali tanpa kehilangan sengatan, menyerang koloni lebah untuk merampas larva beserta madunya. Kenapa hornet hidup di Jepang? Karena kalau hidup di Indo, horny, memberi makan larva menggunakan larva. Bahkan dalam kondisi seperti ini, anyak-anyak sudah mempunyai rahang yang kuat. Hornet mempunyai panjang tubuh hingga 5 cm dengan rentang sayap 7 cm yang membuatnya menduduki puncak rantai makanan dalam spesies serangga. Aku benci klarinet. Yap, suasana aman dan dia harus bergerak cepat mencari nektar. Serangga ini hidup dan berkembang biak di bawah tanah dan hanya betina yang bisa melakukannya. Ups, mimpi buruk itu kini menjelma di hadapannya. Terlebih ini adalah musim kawin dan dia harus menyelamatkan anyak-anyaknya. Lantas dia keluar dan menjauhkan para pejantan sejauh mungkin dari sarang. Layaknya turis di kota perindapan, sang betina dikerubungi oleh hyper pejantan. Mereka adalah lebah Dawson, berhabitat asli di Australia Barat. Para pejantan saling berebut karena tugas mereka sangat sederhana, singkat namun berguna. Rusuh serta agresif, mereka tidak benar-benar menikmatinya dan terkadang berakhir seperti ini. Di saat yang lain pergi, satu pejantan membawa badan yang sudah tanpa roh. Entah untuk apa, namun yang pasti lelaki hidung belang akan mati saat musim kawin berakhir. Aku benci.